Jalen Brunson menjadi finalis MVP di NBA Finals tahun ini. Tapi anehnya, dia terang-terangan menolak dan gak mau punya sepatu signature-nya sendiri. Nike menawarkan Brunson segala hal mewah yang hanya bisa didapatkan oleh superstar kelas atas dan legenda NBA, yaitu sepatu dengan desain dan nama serta logonya sendiri. Bahkan faktanya, cuma ada 27 pemain di NBA yang punya hak eksklusif seperti itu. Brunson seharusnya menjadi salah satu dari mereka. Tapi responnya, biarkan aku memakai sepatu Kobe saja sepanjang karirku. Seorang pemain yang menjadi wajah New York Knicks, salah satu tim paling terkenal dan kaya di NBA, sekaligus dengan fans tergila di dunia, ternyata selalu bermain menggunakan sepatu Kobe di setiap pertandingan. Tidak seperti bintang-bintang sepantarannya yang dengan bangga memakai sepatu signature mereka sendiri. Tapi kenapa Brunson mengambil keputusan seperti itu? Apa yang membuatnya sampai rela menyanyiakan tawaran membuat sepatu signature Nike, sementara banyak sekali atlet yang bermimpi untuk mendapatkannya? Jawabannya, bukan sekedar karena sepatu Kobe memang enak untuk dipakai di lapangan. Tapi ternyata Brunson sudah memiliki ikatan yang sangat kuat dengan sang Kobe Bryant itu sendiri sejak kecil. Jalen Brunson adalah anak dari Rick dan Sandra Brunson. Kedua orang tuanya bertemu saat kuliah di Temple University. Rick bermain untuk tim basket mereka, sedangkan Sandra membela tim voli. Selama di sana, Sandra ternyata mempunyai teman sekamar yang sangat spesial, yaitu Sharia Bryant, kakak tertua Kobe Bryant. Jadi, sejak momen itu, ibu Brunson sudah memiliki kedekatan dengan Kobe karena Kobe sendiri juga suka untuk mengunjungi mereka. Brunson yang masih kecil akhirnya mulai mengidolakan Kobe dengan kiprahnya yang sukses dan legendaris di era 2000-an. Tapi itu masih sedikit alasan kenapa Brunson bertekad untuk memakai sepatu Kobe sepanjang karirnya di NBA. Banyak atlet juga mengidolakan dan menjadikan Kobe sebagai inspirasi. Tapi ketika mereka sudah diberi kehormatan untuk punya sepatu signature sendiri, mereka akan memilih itu untuk membesarkan reputasi dan kesuksesan mereka masing-masing. Di sisi lain, Brunson sejak masih anak-anak sudah keras kepala dan sikap itu sudah dia dapatkan sejak kecil dengan melihat perjalanan karir ayahnya sebagai pebasket profesional. Rick Brunson bukanlah pemain kelas bintang di NBA. Namanya tidak dipilih oleh siapapun di NBA Draft 1995. Dia kemudian bergabung bersama Sixers dengan kontrak skala kecil. Namun sayangnya, sebelum musim reguler, nama Rick sudah dihapus dari roster dan dibuang dari tim. Di momen itu, Rick bisa saja merasa putus asa dan berpikir kalau karirnya sebagai pebasket profesional sudah hancur duluan sebelum dia memulai perjalanannya. Tapi ternyata Rick punya mindset yang jauh berbeda. Dia tetap berjuang untuk mendapatkan kesempatan bermain di NBA. Bahkan kalau itu membuatnya harus terbang ke belahan dunia lain untuk memamerkan kehebatannya. Setelah dibuang Sixers, Rick menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk main di Australia, Liga Basket Kecil Amerika, dan di Filipina. Perjuangannya akhirnya tidak sia-sia. Setelah itu, namanya dipanggil untuk membela tim kampung halamannya, New York Knicks. Dan bersama mereka, Rick berhasil tembus NBA Finals 1999. Sejak itu, Rick berhasil tetap bertahan di NBA sampai akhirnya dia pensiun sebagai pemain pada 2006. Catatan statistiknya memang sama sekali nggak kelihatan mewah. Tapi setidaknya, Jalen Brunson mendapatkan satu pelajaran penting dan berharga dari karir ayahnya, yaitu dia harus berjuang dan percaya pada dirinya sendiri agar dia bisa menggapai mimpinya. Tapi Brunson ternyata membutuhkan sesuatu yang melebihi pelajaran hidup dari ayahnya, karena yang setelah inilah yang bakal memantapkan pilihan Brunson terhadap sepatunya di lapangan. 25 Desember 2014, saat itu Brunson yang masih SMA sedang menonton pertandingan antara Bulls dan Lakers di laga Natal menemani ayahnya yang bertugas sebagai asisten pelatih Bulls. Itu adalah pertama kalinya Brunson melihat Kobe Bryant secara langsung. Setelah game itu berakhir, Brunson langsung mengalami momen yang tidak akan pernah dia lupakan. Di dekat locker room, Brunson akhirnya menemui Kobe dan langsung menyapanya. Kobe tidak bermain di game ini karena cedera. Jadi interaksi singkat itu sudah cukup berharga untuk Brunson. Namun Kobe ternyata masih bisa memberikan sesuatu yang lebih berharga, yaitu sebuah wejangan untuk Brunson agar dia terus berusaha mati-matian demi menjadi pemain yang hebat. Ngapain kerja kalau kamu nggak mau jadi yang terbaik? Itu yang dikatakan Kobe kepada Brunson. Mulai detik itu, motivasi kuat dari Kobe tersebut terus melekat dalam diri Brunson sampai sekarang. Dan gak lama kemudian, Kobe memberinya sepatu Nike Kobe 9 Christmas yang gak jadi dia pakai di game itu. Brunson sangat tidak menyangka dia bisa mengalami semua itu. Tidak hanya Kobe mendekat dan menguatkannya, dia juga memberinya sepatu basket yang spesial tanpa mikir dua kali. Karena Brunson dan Kobe memiliki ukuran kaki yang sama, tanpa berlama-lama Brunson langsung memakai sepatu itu di sebuah turnamen basket keesokan harinya. Statistiknya, 16 poin, 7 rebound, dan 6 assist. Tapi masih ada hal yang menarik di balik momen itu. Tim SMA Brunson mewajibkannya untuk memakai sepatu dengan warna nuansa tim, yaitu hijau dan emas. Tapi dengan sepatu Kobe itu yang berwarna merah, artinya dia sudah melanggar aturan tim dan dia nggak terlalu peduli dengan hal itu.
Menurutnya, sepatu Kobe yang dia pakai itu semakin meningkatkan kepercayaan dirinya di lapangan. Brunson percaya bahwa performanya yang hebat juga bisa terjadi karena dia memakai sepatu Kobe. Sejak itu, sepatu Kobe sudah seperti terus menempel di kaki Brunson. Dia nggak pernah memakai sepatu lain lagi. Seiring berjalannya waktu, Brunson berhasil meraih banyak pencapaian bergengsi. Di NCAA, dia berhasil menjadi juara nasional 2 kali dan sempat dinobatkan sebagai National Player of the Year. Meski begitu, Brunson memang akhirnya baru dipilih di ronde kedua NBA Draft. Tapi justru itu yang membuat dia semakin gak bisa lepas dari sepatu Kobe. Sepatu itu menemani perjalanannya dari bawah sampai atas di NBA. Dari yang awalnya cuma pemain cadangan, sampai bisa jadi starter dan langsung mencetak 41 poin di playoff. Dari yang diremehkan oleh Mavericks melalui tawaran perpanjangan kontrak yang kecil, sampai jadi kapten dan superstar yang mampu menyulap Knicks jadi tim yang hebat lagi. Semua momen itu dia jalani menggunakan sepatu Kobe andalannya. Menurut Brunson, memakai sepatu Kobe bukan sekadar branding dan alat promosi. Sepatu itu menyimpan banyak pelajaran yang dia terima dari Kobe tentang pengorbanan dan kerja keras. Karena itu, Brunson lebih memilih untuk menggunakan sepatu Kobe sebagai upaya untuk menghargai sosok yang sudah membentuk mindsetnya jauh sebelum dia masuk NBA. Dan karena Brunson menolak untuk punya sepatu signature, Nike akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang brilian. Seperti yang kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir sepatu Nike Kobe 6 kembali bangkit dan berada di puncak dalam hierarki sepatu basket NBA. Kobe 6 terus menduduki peringkat pertama sebagai sepatu yang sering dipakai oleh pemain NBA dalam semusim. Brunson adalah salah satu dari mereka yang konsisten menggunakan sepatu itu. Dengan demikian, Nike memutuskan untuk menjadikan Brunson sebagai wajah dari Nike Kobe 6 di era sekarang. Mereka bahkan sampai membuat Kobe 6 dengan nuansa patung Liberty untuk Brunson. Sepatu itu pun akhirnya laku keras di pasaran. Dan kalau Brunson punya sepatu signature sendiri, penjualannya juga mungkin gak akan selaku Kobe karena memang kenyataannya para atlet dengan sepatu signature masih belum bisa mengungguli dominasi sepatu-sepatu Kobe. Masih ada banyak sepatu Kobe dengan warna yang eksklusif untuk Brunson. Dan NBA Finals 2026 akhirnya berhasil menjadi puncak yang sempurna untuk menggabungkan semuanya. Knicks akhirnya berhasil melaju kembali ke NBA Finals dan musuhnya adalah San Antonio Spurs. Tim yang sama yang mengalahkan Rick Brunson dan Knicks di final 27 tahun lalu. Brunson memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam ayahnya. Dan itu dia lakukan sambil menggunakan sepatu yang setia menemaninya sampai di titik ini. Spins underneath, puts it up, puts it in. Jalen Brunson does it. Brunson on the drive, stops, falling away, it's up, it's good. Shot clock at 5. Brunson fires up a 3. Puts it in! 1 point game. Brunson, stutter dribble, drives inside, goes up, floaters up. It's good! Brunson gets away from Castle, the floater's up and good! Wemby tries a 3, puts it up, off the mark, Anunoby the rebound. It's over! It's over! 30 poin di game pertama, 20 poin di game kedua, 32 poin di game ketiga, 36 poin di game keempat, dan 45 poin di game kelima. Wow, Brunson tidak hanya tampil fenomenal, tapi dia juga seperti menghadirkan sosok Kobe di lapangan dengan segudang clutch shoot yang berhasil ia masukkan sepanjang seri. Mimpi Brunson untuk jadi juara dan pemain terhebat akhirnya jadi kenyataannya. Dan kalau dia bisa memberikan performa legendaris ini sambil menggunakan sepatu Kobe, sepertinya dia tidak butuh sepatu signature untuk menegaskan kehebatannya. Itulah episode kali ini. Khusus pertengahan tahun, 100 ribuan sudah dapat jersey free design, 4 hari jadi dan bisa custom satuan. Gas, check out aja di all shopnya Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.